Kajian ini sangat berkaitan dengan sosiologi ya, terutama konformitas. Konformitas itu kalau dalam teori perubahan sosial dia menjadi penghambat dari perubahan sosial. Orang rural sama urban itu beda. Kalau orang urban orang desa itu lebih konform dibandingkan dengan orang kota. Orang kota itu udah nggak konform rata-rata. Hanya bidang-bidang tertentu aja. Tapi kalau untuk kebersamaan secara komunal orang kota itu udah nggak konform. Jadi apa itu konformitas? Konformitas itu adalah kalau dalam teori psikologi, karena saya cuma sampai jam 3 perubahan perilaku atau bisa juga sikap atau persepsi karena tekanan situasi sosial, karena tekanan kelompok. Jadi ada perubahan. Orang konform itu dia ada yang berubah. Kadang-kadang perubahannya itu sebenarnya dia tidak ikhlas. Tadi kita udah eksperimen kan. Kamu nggak tahu ya di eksperimen. Kau tahu siapa yang bisikin tuh? Jadi cerita eksperimennya itu begini. Awalnya orang namanya Solomon Asch. Itu sama persis dia buat bikin eksperimen seperti yang saya tadi lakukan. Hanya pertanyaannya beda. Pertanyaannya beda. Untuk para eksperimenter, untuk subjeknya, sebelum mereka masuk ke ruangan, cuma yang jadi targetnya 3 orang. Kalau tadi hanya kita aja kan. Yang jadi target 3 orang. Misalkan kita siapa ini? Atika sama Akmar. Mereka nggak saya kasih tahu, tapi yang lain saya kasih tahu. Nanti kalau semua kita udah mengumpul, kata Solomon Asch, sekitar 30 orang waktu itu. Begitu nanti di kelas saya tanya, jadi pertanyaan begini, ini garisnya, ada garis begini, garis begini, garis begini. Jadi garis A, B, C. Ini mana yang paling banyak? B ya. Kalau pendapat umum dan pendapat benar, pendapat realistis yang benar adalah B. Tapi Solomon Asch mengatakan bahwa nanti kalau kita sudah kumpul bersama termasuk Ita, Nadira, Atika sama Akmar masuk, tolong ketika saya tanya semua menjawab yang paling panjang atau yang paling tinggi adalah garis A. Nah, kemudian dilakukanlah eksperimen. Pertama ditanya, mana yang paling panjang? Dengan tegas Ita mengatakan B. Dia yakin gitu. Waktu pertama tadi kan gitu. Hijau, Pak. Kemudian Atika juga begitu. B. Akmar juga begitu, B. Tapi begitu masuk ke sini ya, Mbak. Amel. Dia udah mulai menjawab A. Marcel jawab A. Salma menjawab A. Dia menjawab A. Semua menjawab A. Diulangilah. Tapi karena bertiga ini melihat teman-temannya yang lain pada jawab A, mulai goyah ininya. Kalau tadi pertama dia jawab B dengan yakin, sekarang saya ulangi pertanyaannya. Coba tolong jawab, ini mana yang paling tinggi? Kemudian kita udah mulai jawabnya, udah enggak B lagi, tapi B-nya udah agak pelan. B. Jadi udah ada mulai keraguan. Ini juga gitu Akmar juga gitu. Bahkan yang kedua udah mulai berubah. Ada yang satu udah berubah. Dia ikut-ikutan yang mayoritas. Akmar salah satu pesertanya udah mulai jawab A. Yang lain tetap jawab. Pas pertanyaan ketiga, maka tiga-tiganya mereka sudah menyesuaikan diri dengan jawaban mayoritas. Artinya apa? Dalam situasi sosial, dalam tekanan, itu kan tekanan. Orang lain jawabnya A kok saya jawabnya
B, saya merasa nggak enak. Nanti jangan-jangan saya dimusuhin, atau nanti saya diasingkan, atau saya dianggap sebagai nggak tahu. Maka kemudian dia melakukan penyesuaian, mengubah persepsinya, mengubah perilakunya, menyesuaikan dengan jawaban pada umumnya. Itu namanya konformitas. Nah, dalam hal-hal kehidupan sehari-hari kita sering kali konform. Paling gampang itu ketika ini ibu-ibu kalau kalian lagi ke kantin, rombongan berlima, semuanya, misalkan Amel awalnya dia pengen beli bakso, Marcel pengen beli apa? Seblak. Kemudian dia juga pengen beli bakso. Ini bakso. Marcel sendiri dia pengen beli seblak. Karena teman-temannya pengen beli bakso, lama-lama dia berubah. Saya di bakso juga Itu namanya konform. Masa saya Mbak sendiri. Tapi apa yang dilakukan Marcel di daerahnya, dia melakukan unconfirm. Kalau teman-teman sebayanya mungkin nggak kuliah ya, tapi dia kuliah. Kalau dia confirm ke teman-temannya, dia nggak kuliah, tetap tinggal di sana dan melakukan rotasi sana. Nah ini kadang kan konformitas itu menghambat perubahan sosial karena kita mengikuti pada umumnya. Maka perlu ada orang yang dia berani untuk mendobrak konformitas supaya nggak konform, supaya terjadi perubahan. Dulu zaman Pak Harto orang semua konform, semua milih Pak Harto. Tapi kemudian ada orang 1-2 yang dia berani melakukan. Jangan Pak Harto terlalu lama. Jadi memang ada lebihnya, ada kekurangan ketika kita konformitas. Secara psikologis kita akan aman kalau kita konform itu, aman, nyaman gitu. Tapi dalam hal tertentu tuh dia enggak membawa perubahan. Contoh lain misalnya, jadi ini bisa untuk menjawab kenapa ibu-ibu itu ketika dia ke mall, supermarket, kalau dia sendirian pulangnya cepat. Tapi kalau berlima, bertiga itu lama, 3 harian dia di mall. Itu karena konform. Bahkan sesuatu yang dia di rumah dicatat, nanti mau beli ini ya, catat ini sampai 10 poin. Begitu udah di sana jadi 50. Itu karena konform. Jadi kalau calon bapak-bapak menyediakan, kalau ibu menyodorkan, Pak nanti saya mau belanja ini 10 poin, tambahin aja sendiri, nanti 11, 12, 13, ini diisi lagi mah. Tadi kan ada tekniknya, bagaimana teknik supaya orang itu menjadi konform, orang itu menjadi patuh, orang itu menjadi taat sama kita. Jadi ada 5 ya. Yang pertama adalah, sebenarnya ada banyak, ada 10, tapi yang paling umum aja. Yang pertama adalah tadi ingredient apa? Ingredient apa tadi Marcel? Ingredient. Jadi supaya orang itu patuh sama kita, nurut sama kita, salah satu tekniknya adalah dibikin supaya dia suka sama kita. Bagaimana supaya dia suka sama kita? Kita tahu apa yang dia sukai. Anda kan kalau mau minta uang ke mama kan begitu kan, supaya mama suka sama kita, tingkatkan kesukaan. Mah mau dibantuin apa mah? Itu udah. Mah mama hari ini kelihatan cantik sekali. Nah ini pada ada maunya anak saya biasanya gitu. Sama seperti kalau Dede misalkan naksir siapa? Jasinta. Kan gitu
dibikin dia suka dulu. Kalau sudah suka, apapun yang diminta pasti akan dikasih. Jadi kalau orang kalau sudah suka, apapun yang diminta pasti akan dikasih. Yang kedua adalah foot in the door. Ini adalah permintaan yang besar tetapi dimulai dari yang kecil-kecil. Contohnya apa? Pas abis baca mah kayak nanti kamu datang ke rumah aku ya, pas udah di rumah suruh bantuin beres-beres. Bisa. Nanti disuruh datang tapi taunya tugasnya lebih beratnya. Apalagi? Jadi permintaan besar itu dimulai dari permintaan yang kecil-kecil. Ini biasanya maaf dipakai teknik para ABG untuk pacaran itu pakai foot in the door itu. Terutama yang laki-laki. Kasus-kasus itu biasanya dimulai dari sini. Awalnya minta kenalan, minta nomor HP. Kemudian boleh nggak saya pegang tangannya? Itu sebenarnya ada. Jadi modusnya kayak gitu. Rata-rata kasus-kasus kebablasan itu dimulai dari awalnya kecil-kecil. Baru kemudian sampai ke permintaan yang saya sebut. Jadi itu foot in the door. Kebalikannya foot in the door adalah face apa tadi? Face in the foot. Kalau tadi kan foot in the door. Foot itu kan apa? Kalau ini dari face. Gini. Ya. Kalau tadi yang dari yang kecil yang ke besar, kalau ini dari yang besar ke kecil. Sebenarnya orang pengennya hanya dikasih uang 500.000. Tapi biasanya mintanya 1 juta dulu. Kita apal ke bapak kita misalkan ayah, ya minta uangnya 1 juta dong. Oh 1 juta bapak uangnya cuma 500.000. Padahal Anda juga butuhnya cuma 500.000. Itu kayak Anda bikin proposal itu kan.